Kami mau makan apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kami mau makan apa, Mas? Kalau uangnya kamu minta lagi. Ucapku kesal. Karena ini sudah kesekian kalinya. Mas Robi meminta kembali uang pemberiannya untuk kami. Padahal uang yang dia kasih hanya 1 juta. Dengan berdalih pinjam, ia akan menggunakan uang itu untuk kebutuhan adiknya. Padahal aku dan anak-anakku belum belanja untuk kebutuhan kami makan. Aku cuma pinjam, Riz. Nanti akan kukembalikan. Ucap Mas Robi lagi. Sudah berapa kali, Mas, kamu bilang seperti ini? Katanya pinjam. Tapi nyatanya, tak ada satupun yang kamu kembalikan. Kamu tahu nggak, Mas? Selama ini aku sering hutang ke warung, Mas. Hanya untuk makan. Supaya anak-anakku tidak kelaparan. Apa kamu tahu itu? Dari gaji 5 juta yang kamu dapatkan, aku hanya kamu beri 1 juta. Itu pun sering kamu pinjam. Tapi tak pernah kamu kembalikan, Mas. Apa kamu pikir kami mau makan apa dengan uang 200.000 untuk 1 bulan? Ya, pasalnya Mas Robi akan meminjam 800.000 dari 1 juta yang ia berikan kepada aku. Sementara entah kapan dia akan mengganti uang itu. Dan mana mungkin cukup uang 200.000 untuk aku dan anak-anakku selama 1 bulan. Apa, Riz? Jadi kamu sampai berhutang? Terus, udah kamu bayar? Kini suara Mas Robi melemah. Mau bayar pakai apa, Mas? Uang yang kamu kasih saja pas-pasan. Baru mau mencicil, tiba-tiba uangnya kamu pinjam dan tak pernah kamu kembalikan. Aku sampai malu, Mas. Bahkan orang tak percaya lagi sama aku. Aku menjawab dengan suara bergetar, menahan emosi dan air mata. Astagfirullah. Maafin Mas, Dek. Selama ini Mas benar-benar gak tahu. Mas hanya peduli dengan keluarga Mas sendiri tanpa memperhatikan kalian. Mas Robi mendekatiku, kemudian memelukku erat. Maafin Mas, Dek. Mas gak tahu. Aku selama ini cuma berusaha untuk membantumu, Mas. Tapi apa yang aku terima? Aku harus menahan lapar bersama anak-anakku. Aku berkata dalam pelukan Mas Robi. Aku selama ini diam agar kita tak bertengkar. Tapi aku sudah gak kuat, Mas. Cukup. Aku melihat anak-anakku sering kelaparan. Kataku lagi. Maafin Mas, Dek. Mas benar-benar gak ngerti. Maafin Mas. Mas Robi memelukku, kemudian mencium keningku. Seketika hal itu membuatku luluh. Yang tadinya aku sangat marah, kini amarahku seketika menghilang. Tolong, Mas. Pedulikan kami. Aku mohon. Aku izinkan, Mas, kamu membantu keluargamu. Tapi tolong, pedulikan kami juga. Air mataku mengalir semakin deras. Iya, Dek, maafkan Mas ya. Di saat aku dan Mas Robi masih berpelukan, tiba-tiba terdengar suara wanita berteriak dari luar. Mas Robi, Mas Robi, teriak wanita itu. Itu kayaknya Nadia. Ayo kita temui, kata Mas Robi. Mana uangnya, Mas? Ucap wanita itu. Ya, tanpa mengucapkan salam atau menyapa kami dengan baik-baik, ia langsung menengadahkan tangan meminta uang. Uang apa? Kamu ini datang-datang, tahu-tahu minta uang. Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Ucapku. Ya, aku sudah sangat kesal dengan kelakuannya. Setiap kali kesini hanya uang saja yang ada di pikirannya itu. Diam kamu. Aku gak ngomong sama kamu. Aku ngomong sama Masku. Katanya ketus. Aku tahu dia ini Masmu, tapi dia suamiku. Aku berhak melarangnya agar tidak memberikan uang ke kamu. Kamu itu taunya hanya minta uang saja, tanpa peduli bagaimana keadaan rumah tangga kami. Kataku lagi, tak kalah ketus dengan ucapannya barusan. Diam ya. Aku minta uang sama Masku, bukan minta uang sama kamu. Jadi kamu gak usah ikut campur. Kamu itu hanya orang asing yang dinikahi oleh Masku, sementara aku adalah adik kandungnya. Katanya. Ya, aku memang hanya orang asing yang dinikahi oleh Mas Robi.
Tapi sekarang aku adalah tanggung jawab dia. Dan ia akan sangat berdosa jika sampai aku dan anak-anakku kelaparan. Aku tahu, kamu memang adik kandungnya. Dan aku hanya orang asing yang dinikahi oleh Mas Robi. Tapi sekarang, tanggung jawab utama Mas Robi adalah aku dan anak-anakku, bukan kalian lagi. Kataku tegas. Ya, aku ingin dia tahu. Kalau tak pantas dia mengatakan kalimat itu. Udahlah mas, aku malas berdebat sama istrimu ini. Sekarang cepat berikan uangnya ke aku. Lagi-lagi Nadia menengadahkan tangannya agar Mas Robi segera memberikan uang itu. Gak ada Nadia, kata Mas Robi gugup. Apa maksudmu Robi bilang gak ada? Tiba-tiba terdengar lagi teriakan seorang wanita dari kejauhan. Itu adalah ibu mertua. Apa maksudmu Robi? Tanya ibu mertua lagi setelah jaraknya cukup dekat dengan kami. Gak ada bu. Mas Robi masih gugup menjawab. Karena tak sabar, aku langsung melanjutkan kalimatnya. Maaf bu, gak ada uang untuk Nadia. Uang yang ada sekarang ini untuk kami. Aku dan anak-anakku bu. Aku saja belum belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan gara-gara anak ibu ini suka minta uang ke kakaknya. Aku dan anak-anakku sering kelaparan bu. Ibu tahu gak? Dari 5 juta gaji suamiku yang aku terima hanya 1 juta. Dan kemana yang lainnya? Pasti habis untuk kalian kan? Itu saja kalian masih minta lagi. Keterlaluan sekali kalian. Kataku penuh emosi. Loh, memangnya kenapa? Robi itu anakku. Sudah seharusnya dia membantu adik-adiknya. Jawab ibu mertua. Kalau memang membantu hal yang penting, aku tidak masalah bu. Tapi apa yang Mas Robi bantu untuk adiknya? Bukan untuk kuliah, bukan untuk sekolah, bukan untuk hal penting. Mas Robi menghabiskan uangnya hanya untuk memenuhi gaya hidup adiknya yang tidak karu-karuan. Dia sok kaya padahal orang tak punya. Makan hanya dengan sambal terasi saja gayanya sok elit. Beli barang-barang mewah dengan cara kredit. Dan bayarnya dengan cara memalak abangnya sendiri. Gak tahu malu sekali adikmu ini mas. Kataku geram. Ya, selama ini memang Mas Robi dimintai uang oleh adiknya untuk membayar kreditannya yang tidak masuk akal. Soalnya adik iparku itu mengkredit HP mahal, tas mahal, baju mahal, sepatu mahal. Kalau ditotal, hanya untuk kreditan saja 1 bulan bisa mencapai 2,5 juta. Dan ini entah untuk apa lagi. Ya emangnya kenapa? Kalau anakku kredit barang-barang mahal, kamu iri? Kata ibu mertua. Apa? Aku iri? Sama sekali aku tidak iri dengan barang kreditan yang anakmu itu punya, Bu. Jawabku. Ya, sudah hilang rasa hormatku terhadap wanita yang sudah melahirkan suamiku ini. Karena dia sudah sangat keterlaluan. Untuk apa, Bu? Aku iri dengan barang kreditannya. Sama sekali aku tidak iri. Sedikit pun aku tak iri. Aku akan iri kalau dia bisa beli barang dengan uang hasil kerja kerasnya. Bukan dengan hasil meminta dari suamiku. Sehingga suamiku tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Bahkan suamiku ini, Bu, rela melihat anak dan istrinya kelaparan. Ucapku dengan suara tegas dan jelas, agar ibu mertua tahu bagaimana keadaanku selama ini. Loh, itu memang sudah tanggung jawab Robi sebagai anak pertama. Dia harus bisa membahagiakan adik-adiknya, karena dia sudah bekerja. Ucap ibu mertua tidak tahu malu. Sejak kapan, Bu? Seorang kakak lelaki bertanggung jawab terhadap kebahagiaan adiknya. Tidak pernah ada aturan seperti itu. Yang namanya seorang anak kalau belum menikah itu menjadi tanggungan orang tuanya, bukan kakaknya. Kecuali dia itu sudah yatim piatu, tidak punya orang tua lagi. Kataku geram. Apa maksudmu bicara seperti itu? Kamu mendoakan agar aku cepat mati? Ucap ibu mertua tidak terima. Ya mungkin saja, Bu. Kataku. Enak saja kamu bicara. Jaga ya ucapanmu. Ibu mertua semakin murka. Tapi aku tak peduli. Mereka duluan yang mulai. Sekarang akan aku sudahi semuanya. Muak juga aku selama ini bersabar. Tapi hasil sabarku tak dapat apa-apa. Malahan aku semakin menderita. Udahlah Robi,
Cepat berikan uangnya ke Nadia. Dia harus cepat berangkat sekarang, kata ibu mertua memaksa. Gak ada, Bu, kata Mas Robi. Kan sudah dibilang, Bu, gak ada. Gak ada ya gak ada, kataku tegas. Aku tidak bicara sama kamu. Dasar anak yatim piatu. Tidak pernah diajari sopan santun sama orang tuamu kan? Ucap ibu mertua menghinaku seenaknya. Iya, aku memang yatim piatu. Tak pernah mendapatkan ajaran orang tua. Wajar kalau aku begini. Tapi anakmu ini, orang tuanya masih hidup sampai sekarang. Tapi tidak diajarkan juga sopan santun. Aku balas mengatainya. Enak saja, aku selalu mengajarkan sopan santun terhadap anak-anakku, jawab ibu mertua. Oh ya? Sopan santun macam apa yang ibu ajari? Oh, aku tahu. Ibu pasti mengajari anak ibu ini untuk meminta. Lebih tepatnya mengemis. Dan juga merongrong. Kakaknya sendiri. Untuk memenuhi gaya hidupnya yang tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan kemampuan. Ibu mertua terdiam. Tapi aku yakin setelah ini akan ada saja jawaban darinya. Biarin. Yang penting anakku bisa bahagia. Sungguh jawaban yang tidak kusangka. Oh, jadi begini cara ibu mertua mengajari anaknya? Apapun dihalalkan, yang penting bahagia. Dasar golongan orang tua yang minim attitude, tak bisa mengajarkan mana yang baik dan yang buruk kepada anak-anaknya. Cepatlah pergi kalian dari sini. Tak ada uang untukmu, Nadia, kataku tegas. Maaf, Bu, Nadia. Pulanglah, daripada terus membuat ribut, malu sama tetangga. Sayang, kamu yang sabar. Jangan marah-marah, ini masih pagi, ucap Mas Robi kini beralih ke arahku. Ibu dan adikmu yang mulai duluan, Mas. Kalau mereka gak mulai, aku juga gak akan begini, kata aku. Iya, Mas tahu, tapi tolong sabar. Lagi-lagi Mas Robi menyuruhku sabar. Aku memilih diam. Ia lelah juga berdebat dengan orang yang tidak punya pengertian seperti mereka berdua. Mereka itu seperti batang pisang. Hidup, punya jantung, punya buah, tapi tak punya hati dan juga otak. Tak punya perasaan dan tak bisa berpikir. Ya sudahlah, Mas, suruh tuh kedebok pisang untuk pergi, kataku. Apa maksudmu mengatai kami kedebok pisang? Kata ibu mertua tidak terima. Pikir saja sendiri, jawabku malas, dan aku langsung masuk ke dalam rumah. Tak lama setelahnya, Mas Robi menyusul. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa. Dia mengacak rambutnya kasar. Aduh, pusing sekali kepalaku. Pagi-pagi sudah mendapati 3 wanita bertengkar. Kepalaku langsung berdenyut. Katanya mengeluh. Itu karena saudaramu dan juga ibumu, Mas, kataku. Ya, aku tahu. Tapi sudah ya, jangan marah-marah lagi. Gimana aku bisa kerja kalau perasaan dan pikiranku kacau begini? Kata Mas Robi. Iya, Mas, aku minta maaf. Minumlah ini supaya kamu lebih tenang. Kubuatkan segelas teh hangat untuk Mas Robi. Ia meneguknya beberapa kali hingga teh itu habis. Ambilkan aku air putih, tintanya. Segera ku ambilkan, dan segelas air putih dengan gelas yang cukup besar. Habis dia teguk. Alhamdulillah, agak tenangan aku, katanya. Ya udah sayang, aku berangkat dulu ya. Udah mepet ini takut terlambat, kata Mas Robi. Iya, Mas, hati-hati ya, Mas. Aku segera mencium tangannya, dan Mas Robi mencium keningku seperti biasa. Kemudian, menyalakan motor butut milik kami dan melajukannya dengan perlahan. Kupandangi rumahku yang belum kubereskan. Semuanya berantakan. Ya, beginilah kalau punya 2 anak-anak yang masih balita. Rumahnya akan rapi sebentar, dan selanjutnya akan berantakan. Tapi aku mencoba menikmati semua proses ini. Ini hanya akan langsung selama beberapa tahun saja. Kalau mereka sudah besar, tak akan mungkin lagi aku mengeluh membereskan rumah yang berantakan. Karena mereka sudah pandai menaruh barang di tempatnya masing-masing. Setelah ruang tamu dan dapur beres, kini aku beralih ke kamar. Kupandangi kedua anakku yang masih tertidur pulas. Tumben sekali mereka bangun sampai siang begini.
Biasanya jam 6:30 juga sudah pada melek. Sayang, Raja, Ratu, bangun nak, sudah siang. Kulus pipi mereka lembut. Tak lama, keduanya membuka mata. Mama, ini udah siang ya? Tanya Raja. Iya sayang, ini sudah siang, ayo bangun. Jawabku. Raja segera duduk, sementara Ratu adiknya malah menggeliatkan tubuhnya. Sayang, ayo bangun. Ratu masih berumur 3 tahun. Sementara Raja, anak sulungku, sekarang dia sudah 6 tahun. Di tahun ajaran baru nanti, ia akan masuk sekolah SD. Mama, Ratu masih ngantuk, kata Ratu dengan suara cedalnya. Sayang, ini sudah siang, ayo bangun. Mama mau ajak kalian keluar, mau nggak? Kita makan di luar, ucapku. Emang Mama punya uang? Tanya Raja spontan. Punya sayang. Ayo makannya bangun, mandi dan siap-siap, kataku. Beneran mah? Tanya Ratu antusias. Beneran sayang? Kalau gitu aku mandi duluan, kata Ratu semangat. Segera aku mandikan Ratu. Ya meskipun aku lebih banyak memberi instruksi, karena dia sudah pandai mandi sendiri tapi harus diawasi. Selesai memandikan Ratu, kini Raja gantian. Sementara aku menggantikan baju Ratu. Sambil menunggu Raja, aku bereskan kamar ini. Mah, kami udah siap, ucap kedua anakku kompak. Ayo sayang kita berangkat. Ku gandeng keduanya. Tak lupa sebelum pergi mengunci pintu terlebih dahulu. Dan ku biasakan mengajak mereka untuk berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ayo ma berangkat, kata Raja. Ia yang duduk di belakang sambil menjaga adiknya sangat semangat. Kita mau kemana mah? Tanya Raja. Kita mau makan sayang, kita beli sarapan dulu ya. Kalian mau makan bubur ayam atau nasi uduk? Tanyaku. Nasi uduk aja mah, jawab Raja. Kalau adik mau apa? Tanyaku. Adik mau bubur ayam, jawabnya semangat pula. Oke, kalau begitu kita cari yang menjual keduanya ya nak, kataku. Raja dan Ratu pun bersorak kegirangan. Ya memang jarang sekali aku bisa mengajak mereka makan di luar. Malahan keseringan hanya makan nasi goreng tanpa topping apapun. Karena memang aku harus berhemat dengan uang pas-pasan yang selama ini aku terima dari Mas Robi. Ingin sebenarnya bekerja, tapi siapa yang akan menjaga anak-anakku kalau aku kerja? Itulah mengapa selama ini aku hanya menunggu saja uang pemberian dari suamiku, yang sebenarnya tak cukup untuk kebutuhan kami semua. Ku berhentikan sepeda motor di depan gerobak penjual nasi uduk dan bubur ayam. Ya kalau masih jam-jam segini sangat mudah sekali mencari sarapan. Pak, bubur ayamnya 2, nasi uduknya 1 ya, kataku. Baik bu, jawab sang penjual. Kami pun mencari tempat duduk yang nyaman. Tak lama pesanan kami sudah diantar. Dengan lahap, Raja dan Ratu memakan sarapannya, begitu juga dengan aku. Ma, tinggal sedikit nggak habis, kata Ratu. Sini, buat abang aja, kata Raja. Ini, Ratu dengan senang memberikan makanannya ke abangnya itu. Kamu belum kenyang nak, apa mau pesan lagi? Tanyaku ke Raja. Enggak mah, sudah kenyang. Sayang aja kalau nggak dihabisin, jawab anakku itu. Aku merasa terharu. Dia sangat mengerti sekali. Tak boleh yang namanya membazir makanan. Iya sayang, makasih ya nak, kulus kepalanya lembut. Selesai makan langsung ku bayar dan kami pulang. Tapi sebelum sampai di rumah, aku berhenti dulu di warung yang biasa aku hutangi. Akan kulunasi hutang-hutangku hari ini. Mudah-mudahan uang ini cukup, batinku. Berapa bu utangku? Tanya aku ke pemilik warung. Sebentar ya, saya hitung dulu, jawabnya. Tak lama, pemilik warung sudah menyebutkan total hutangku. 395.000 Mbak Risma, katanya.
Oh, ini Bu, sekalian saya mau belanja, kataku. Oh, oke, ini kembaliannya 5.000 ya, kata beliau. Aku menerima kembalian 5.000 dari pemilik warung. Kemudian aku mengambil barang-barang yang sudah habis di rumah. Yang paling utama adalah beras, minyak goreng, dan perbumbuan. Ya Allah, belanjaan segini saja sudah hampir menghabiskan uang pemberian dari Mas Robi. Batinku. Ya, semuanya serba mahal. Uang 100.000 rasanya kayak 10.000. Setelah membayar, aku mengajak anak-anak untuk pulang. Tapi belum sampai rumah, ada seseorang yang memberhentikanku. Risma, berhenti, ucap Budiana. Aku kaget, dan tiba-tiba aku langsung ngerem. Untung saja anak-anakku tidak terjatuh. Ada apa Budiana? Tanyaku gugup. Maaf Risma, aku mengagetkanmu. Sini dulu, kata Budiana. Ia mengajakku mampir ke rumahnya. Kubelokkan motor ini di halaman rumah Budiana. Kuajak anak-anak untuk turun. Budiana mempersilahkan kami duduk di kursi yang ada di teras rumahnya. Maaf Budiana, saya kaget. Ada apa ya? Tanya aku panik. Ya aku takut jika aku melakukan kesalahan. Maaf ya Risma. Kalau saya nggak teriak takutnya kamu nggak dengar. Iya Bu Diana, nggak apa-apa. Jawabku sambil tersenyum. Jadi begini Risma. Kalau saya dengar-dengar dari tetangga, kamu itu pandai menjahit ya? Tanya Bu Diana. Iya Bu, alhamdulillah. Saya punya skillnya. Tapi sudah lama saya tidak menjahit. Karena mesin jahit saya sudah saya jual. Jawabku. Ya, waktu itu aku terpaksa menjual mesin jahit yang aku beli saat aku belum menikah dengan Mas Robi. Itu terpaksa aku lakukan karena aku tak punya uang. Aku tak tega melihat anak-anakku kelaparan. Lagian waktu itu orderan juga sepi. Tak ada penghasilan yang masuk, jadi ku jualah mesin jahitku itu. Aku bisa menjahit karena dulu aku bekerja di pabrik. Dari sanalah ilmu itu ku dapat. Dan masih aku ingat sampai sekarang. Wah, kebetulan Risma. Saya butuh tenaga penjahit. Karena usaha saya lagi banyak orderan. Apa kamu mau kerja sama saya? Tanya Budiana. Apa Bu? Kerja? Aduh gimana ya Bu? Sebenarnya saya mau. Tapi anak-anak saya tidak ada yang menjaga kalau saya kerja. Kalau diajak nggak mungkin. Nanti malah jadi rusuh. Jawabku. Iya saya tahu Risma. Makanya saya tidak akan menyuruh kamu datang ke sini. Tapi mesin jahitnya saja yang kamu bawa pulang. Yang penting, orderan yang masuk ke kamu kerjakan dengan baik. Emang bisa begitu, Bu? Ibu percaya sama saya? Tanya aku ragu. Saya percaya sama kamu. Kita ini tetangga. Rumah kita juga cuma beda berapa sih? Kata Budiana. Alhamdulillah. Saya mau, Bu. Saya memang butuh pekerjaan yang bisa saya kerjakan dari rumah. Kataku. Iya ya. Nanti sore mesin jahitnya biar diantar sama suami saya ya. Sekalian sama bahan-bahan dan juga orderan yang harus kamu buat, kata Budiana. Baik Bu, terima kasih. Insya Allah saya akan bekerja dengan baik. Aku senang sekali, karena akhirnya bisa dapat kerjaan yang bisa aku kerjakan dari rumah dan sesuai juga dengan kemampuanku. Ya, memang lebih enak punya mesin jahit sendiri, tapi modalnya juga besar. Kalau kerja sama orang kan, kita langsung dapat gaji. Sementara alat dan bahan yang modalin Budiana. Di sore harinya bertepatan dengan Mas Robi pulang kerja, suami Budiana mengantarkan mesin jahit dan juga bahan-bahannya. Loh, Dek, apa kamu beli mesin jahit baru? Tanya Mas Robi yang baru pulang. Enggak Mas, aku kerja sama Budiana dan itu mesin beliau. Aku boleh kerja dari rumah Mas, jawabku. Kenapa kamu tidak tanya aku dulu? Maaf Mas, mau tanya pakai apa? Soalnya aku kan gak punya HP. HP ku sudah aku jual, kataku. Mas Robi terdiam. Maaf Mas, bukan tidak mau menghargai kamu. Tapi aku takut jika menunggu kamu pulang, nanti pekerjaan itu diambil orang lain.
Lagian kan aku kerja dari rumah mas, tidak meninggalkan anak-anak. Ucapku lagi. Ya sudah, tapi yang penting anak-anak terurus dengan baik ya, kata Mas Robi. Insya Allah, jawabku. Ya aku terpaksa begini, supaya anak-anakku bisa punya uang jajan. Biar mereka tidak hanya melongo melihati teman-temannya yang bisa beli jajan. Mesin jahit sudah tersusun rapi, begitu juga dengan bahan-bahannya. Dan juga setumpuk orderan yang harus aku buat. Nah, ini baju-baju yang harus kamu buat. Ini ukurannya, ini modelnya. Ucap suami Budiana menjelaskan. Baik pak, insya Allah saya akan mengerjakan. Semaksimal mungkin dan secepat mungkin, kataku. Bagus, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, ucap suami Budiana. Insya Allah pak, kataku. Kemudian beliau berpamitan. Aku pelajari terlebih dahulu setumpuk orderan yang diberikan oleh suami Budiana. Lumayan juga tingkat kesulitannya, tapi insya Allah aku bisa, gumamku dalam hati. Besok paginya aku baru mulai bekerja. Kupotong kain demi kain sesuai dengan ukurannya. Kujahit satu persatu. Dalam 2 hari, aku bisa membuat satu baju. Karena memang, aku bukan hanya fokus menjahit, tapi sambil beberes rumah dan juga mengurusi anak-anak. Alhamdulillah, dalam seminggu, aku bisa membuat 4 baju. Kuantarkan baju itu terlebih dahulu ke Budiana, karena sudah ditunggu oleh yang mesan. Wah, jahitan kamu rapi juga. Pasti pelanggan saya puas, kata Budiana memuji hasil kerjaku. Terima kasih Bu. Semoga pelanggan-pelanggan ibu puas dengan hasil kerja saya ya, kata aku berharap. Kalau rapinya begini pasti mereka puas, ucap Budiana. Ya sudah Bu, kalau begitu saya permisi. Saya mau kerja lagi, ucapku. Ya iya, nanti bayarannya sekalian kalau semuanya udah selesai gimana? Apa kamu mau ambil dulu bayaran yang ini? Tanya Budiana. Nunggu selesai semuanya juga gak apa-apa Bu. Malah terkumpul banyak, enak saya ngatur uangnya, kataku. Oke, tapi misalnya kalau kamu gak punya uang, kamu butuh uang, boleh kok minta dulu, kata Budiana lagi. Iya Bu, nanti kalau saya butuh saya bilang. Aku pun segera pulang. Takut anak-anakku kenapa-napa karena tidak ada orang dewasa di rumah. Mah, capek ya? Tanya Raja. Sedikit sayang, jawabku sambil tersenyum. Raja pijitin kakinya ya Mah. Raja segera duduk, meraih kakiku dan memijitnya pelan. Terima kasih ya sayang, kataku. Aku bersyukur karena memiliki anak yang sangat pengertian. Melihat abangnya yang memijit kakiku, Ratu pun ikut-ikutan. Ia memijit kakiku yang satunya. Ya Allah sayang, kamu itu menggemaskan sekali, kataku. Kucubit pipinya pelan saking gemasnya. Akhirnya, setelah 2 minggu, semua jahitanku sudah selesai. Kini saatnya aku antarkan ke rumah Budiana sekaligus mengambil upahnya. Upah yang aku terima tergantung baju yang aku jahit. Nanti upah yang menentukan adalah Budiana. Budiana akan menyesuaikan tingkat kesulitan menjahit pakaiannya. Kalau sulit upahnya akan lebih mahal. Kalau mudah tentu upahnya akan lebih murah. Nah, nanti upahnya akan kami bagi 2. Iya, Budiana sebaik itu. Prinsip kerja Budiana adalah dia ingin membantu orang lain, bukan hanya sekadar menghasilkan uang. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mempertemukanku dengan orang sebaik Budiana. Alhamdulillah. Kalau begini caranya, anak-anakku gak akan pernah kelaparan lagi. Batinku merasa senang. Dek, panggil Mas Robi. Iya Mas, jawabku. Kamu sudah gajian ya? Tanyanya. Sudah Mas, jawabku lembut. Dapat berapa? Pertanyaan itu membuatku ragu untuk menjawab. Memangnya kenapa Mas? Aku balik bertanya. Gak apa-apa, cuma pengen tahu saja berapa penghasilanmu dari menjahit. Ya lumayan lah Mas. 2 minggu kerja,
Sudah lebih banyak dari yang kamu berikan ke aku untuk 1 bulan, kataku. Maksudmu upah yang kamu terima lebih dari 1 juta? Tanya Mas Robi memastikan. Ya, kurang lebihnya lah. Aku malas untuk menjawab berapa nominalnya. Biar Mas Robi saja yang berpikir. Kalau begitu, aku boleh dong bantuin ibu lagi? Tanya Mas Robi. Selama ini, apa ada aku melarangmu, Mas? Sekali lagi aku balik bertanya. Mas Robi terdiam. Terserah kamu, Mas. Aku sekarang tak peduli. Yang penting anak-anakku bisa makan dari hasil keringatku, aku sudah bersyukur. Kamu mau kasih uang aku terima. Gak mau kamu kasih juga gak apa-apa. Aku sudah terlalu muak dengan semua ini. Bisa-bisanya suamiku bertanya seperti itu padahal selama ini tak pernah aku melarangnya. Mau kularang juga percuma. Ia akan secara diam-diam memberikan uang itu ke ibunya. Sebenarnya kalau uang itu digunakan untuk hal yang positif mungkin aku tak masalah. Tapi ini apa? Malah dipakai untuk foya-foya, mengkredit barang-barang yang tak penting. Padahal dia belum mampu. Kok kamu ngomongnya gitu, sayang? Kamu gak ikhlas ya? Tanya Mas Robi. Menurutmu? Aku balik lagi bertanya. Maaf ya, tapi aku gak tega ngelihat ibu, katanya. Ya sudah, Mas. Berikan saja semua uang gajimu ke ibu. Aku dan anak-anakku sudah gak kelaparan lagi mulai sekarang. Ucapku menantang. Sayang, aku segera pergi dari hadapan Mas Robi. Kuabaikan ia yang memanggilku dan berusaha mencegahku. Risma, kamu marah ya? Tanya Mas Robi yang melihatku diam. Kamu pikir sendirilah, Mas. Kira-kira aku marah atau tidak? Jawabku. Riz, bukan begitu maksudku. Aku cuma pengen bantuin ibu. Kamu tahu kan siapa yang membesarkanku selama ini? Tanya Mas Robi. Iya, Mas. Yang membesarkan kamu itu ibumu, bukan aku. Aku hanya membesarkan anak-anakmu dan menjaga mereka dengan baik. Ucapku menyindir. Aku ingin suamiku itu sadar bahwa aku tak kalah penting perannya dengan ibunya. Aku yang sudah melahirkan kedua anak untuk dia, menjaga mereka dengan baik, menyayangi mereka. Dan seharusnya aku mendapatkan hak yang seharusnya aku terima. Bukannya aku terus mengalah begini. Mas Robi terdiam lagi. Mungkin ia sedang berpikir, atau malahan tetap saja dengan pemikirannya. Waktu terus berlalu, tibalah di mana Mas Robi gajian. Kupikir ia akan memberiku 1 juta seperti biasanya. Tapi ternyata, uang yang diberikan ke aku tinggal 500.000. Jadi, tinggal segini yang kamu kasih ke aku, Mas? Mentang-mentang sekarang, aku sudah berpenghasilan sendiri dan bisa memberi makan anak-anakku. Tanyaku ketus. Bukan begitu, Dek. Ibu dan Nadia lagi butuh uang. Jadi, uang yang sisa tinggal segitu. Jawab Mas Robi. Oh gitu ya, Mas. Kalau gitu kamu ambil saja dan berikan semuanya ke ibu dan adikmu, aku gak butuh. Kalau dulu, aku akan bertanya kami akan makan apa, Mas, tapi sekarang tidak lagi. Karena aku sudah mampu menghidupi anak-anakku. Kalau hanya makan enak setiap hari, aku bisa menyanggupinya. Ucapku tegas. Ya, aku sudah muak dengan Mas Robi. Sayang, bukan gitu maksudku. Tolong diterima ya. Mas Robi memohon. Terima kasih, Mas. Aku tidak bisa menerima uang ini. Karena sepertinya uang ini bukan untukku. Dan maaf, aku dan anak-anakku tidak butuh uang sisa. Aku segera pergi dari hadapan Mas Robi. Kulanjutkan menjahit daripada terus berdebat dengannya. Riz, aku lagi konsentrasi, jangan ganggu. Ucapku. Mas Robi menjauh dariku. Entah dia akan berpikir atau malah merasa biasa saja. Beberapa hari kemudian, setelah menerima gaji dari Bu Diana, aku akan mengajak anak-anak jalan. Kasihan mereka sudah lama tidak jalan-jalan. Kalau menunggu Mas Robi itu mustahil. Gimana sayang, sudah siap? Tanyaku ke mereka berdua. Sudah, Mah, jawab Ratu dan Raja kompak.
Aku akan mengajak anak-anakku ke mall untuk sekedar bermain dan makan es krim. Mama, itu Tante Nadia bukan? Raja menunjuk ke seseorang. Aku mengikuti arah telunjuknya, dan ternyata benar, itu adalah Nadia. Dia sedang jalan bersama laki-laki yang umurnya sepertinya jauh lebih tua. Aku memilih memperhatikan saja, tidak langsung menegurnya. Tapi tunggu, itu kok tiba-tiba ramai ya di dekat Nadia? Ada apa? Karena kepo, aku meninggalkan anak-anak yang masih asik bermain. Ya, tadi memang baru mau masuk ke permainan. Dan kebetulan Raja melihat ke arah tantenya. Aku menitip sebentar ke penjaga, supaya anak-anakku diawasi. Titip ya mas, sebentar saja, kataku. Baik bu. Aku segera mendekat ke arah keramaian itu. Dasar kamu ya, wanita tidak tahu diri. Wanita murahan. Enak sekali kamu merebut suamiku, teriak seseorang. Aku berusaha menerobos kerumunan yang sangat ramai itu, karena sepertinya Nadia yang sedang dicaci maki. Astagfirullah. Aku kaget karena melihat Nadia sudah porak-poranda. Rambutnya acak-acakan. Bahkan barang yang dia bawa tadi sudah berantakan kemana-mana. Sendal sudah tak lagi ia pakai. Bahkan di pipinya sudah ada bekas merah dan nepak seperti bekas sepatu. Aku melihat ke arah seorang wanita yang sedang berdiri dalam keadaan marah. Dan di tangan kanannya ada sepatu. Dan kuyakini kalau sepatu itu barusan digunakan untuk membuat cap di pipi Nadia. Nadia meringis kesakitan, tapi tidak ada satupun yang berusaha menolongnya, termasuk laki-laki tua yang tadi berjalan dengannya. Laki-laki itu hanya berdiri lesu, sambil menutupi wajahnya. Ia terlihat sangat ketakutan. Ayo pulang, Pak, bentak wanita parubaya, yang kuyakini itu adalah istrinya. Dan laki-laki itu menurut, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, berjalan sambil sesekali dipukul oleh wanita parubaya itu. Setelah mereka pergi, kerumunan ramai itu juga mulai memudar. Satu persatu mereka ikut meninggalkan Nadia yang masih tersungkur di lantai. Aku memilih mengambil ponsel, tidak langsung menolongnya. Ya alhamdulillah dari hasil menjahit aku sudah bisa beli ponsel baru meskipun harganya murah. Kupotret beberapa kali keadaan Nadia yang mengenaskan. Ia menangis. Tak tega juga lama-lama. Setelah mengambil gambar, kumasukkan ponselku ke dalam tas. Nadia, panggilku lembut. Mbak, katanya kemudian memelukku. Ayo, aku membereskan barang-barangnya. Lalu membantunya berdiri. Kupapa ia ke dekat permainan. Karena aku takut juga kalau anak-anakku sampai menangis karena aku tak ada di sana. Kududukkan Nadia. Kuberi ia minum yang sengaja kami beli tadi. Kamu kenapa bisa sampai seperti ini? Tanyaku pelan. Aku gak tahu mbak, jawabnya. Pasti kamu tahu kan kalau laki-laki itu sudah punya istri? Tanyaku memastikan. Tak lama kemudian Nadia mengangguk pelan. Jangan lagi Nadia, kamu bisa masuk penjara kalau kamu terus mengganggu suami orang, kataku. Lihat sekarang, kamu sudah malu. Tadi mbak juga lihat banyak sekali yang memvideokan kejadian barusan. Bisa jadi kamu viral nantinya kalau ada yang mengunggahnya di sosial media, ucapku. Entahlah mbak, aku nggak tahu. Aku nggak bisa menghentikan mereka, jawabnya lesu. Ya sudah, tapi mbak sarankan lebih baik sementara waktu ini, kamu jangan main sosial media, supaya kamu nggak tahu apa yang terjadi. Dan kalau bisa kamu nggak usah keluar rumah dulu, supaya keadaanmu pulih dan tidak ada yang mengenalimu. Kalau mau keluar ya pakai masker sajalah, kataku. Iya mbak, makasih sarannya. Ya, di era digital yang sangat maju seperti sekarang, apapun akan cepat viral secepat kilat. Apalagi hal buruk, cepat sekali menyebarnya. Untungnya Nadia mau mengikuti saranku. Kebetulan aku bawa masker. Segera kupakaikan masker itu ke Nadia. Kusuruh ia pulang.
Takut juga kalau nanti ada yang melihatnya malah jadi semakin ramai. Aku tak bisa mengantarnya karena anak-anak belum puas bermain. Lagi pula aku kesini bukan untuk menemani Nadia, tapi menemani anak-anak, menyenangkan hati mereka. Setelah 1 jam lebih, anak-anak sudah puas bermain. Perut mereka terasa lapar. Kuajak mereka untuk makan, barulah beli es krim. Terima kasih ya, Mah. Hari ini kami bahagia banget, kata Raja dan Ratu. Sama-sama sayang. Kalian mau main lagi atau pulang? Tanyaku. Pulang aja deh, Mah. Capek. Putriku itu mengeluh. Bahkan dia sampai meleot-meleot. Iya sayang, ayo kita pulang. Segera kulajukan motor metik bututku menuju rumah. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Robi ternyata sudah pulang. Padahal ini baru pukul 3. Biasanya kan pulang jam 4. Kalian baru pulang? Tanya Mas Robi lembut. Iya, Pak. Tadi seneng banget kami main, makan es krim, kata Ratu, bicara ke ayahnya. Iya sayang, kamu seneng banget dong? Tanya Mas Robi antusias mendengarkan cerita anak-anaknya. Iya, Pak, seneng banget. Sayang sih Papa gak bisa ikut karena sibuk, kata Ratu. Ya sayang, maaf ya, Papa harus kerja, jawab Mas Robi. Ya sudah, kalian istirahat dulu nak. Sana, ajak adikmu masuk, ucapku ke Raja. Baik, Mah. Kok kamu sudah pulang, Mas? Ada apa? Tanyaku. Iya, aku... Mas Robi sepertinya ragu untuk menjawab. Kenapa, Mas? Tanyaku penasaran. Aku dipecat. Apa? Dipecat? Kenapa dipecat, Mas? Kamu buat salah apa? Aku gak buat salah apa-apa, Riz. Itu semua karena Nadia. Aku tidak mengerti apa maksud Mas Robi. Maksudnya, kok gara-gara Nadia? Tanya aku bingung. Iya, dia pacaran sama adik pemilik perusahaan. Dan adiknya itu sudah punya istri. Istrinya gak terima tentunya. Dan dia sudah lama mencari tahu tentang Nadia itu. Bahkan sampai aku pun ikut imbasnya. Aku dipecat tanpa alasan yang jelas. Tidak dapat pesangon. Aku dipecat tidak hormat. Dengan alasan aku melakukan kesalahan, padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun, kata Mas Robi. Ya Allah, ternyata sudah sejauh itu. Kamu memangnya tahu? Tanya Mas Robi. Kutunjukkan foto Nadia yang babak belur tadi. Ini kenapa Nadia? Dia dilabrak sama istri sah, Mas. Sampai babak belur begitu. Dan aku gak nyangka kalau ternyata kamu juga kena imbasnya. Dan setelah ini aku yakin, Mas, Nadia pasti akan viral di sosial media. Kayak orang-orang itu yang punya masalah serupa dengan ini, kataku. Iseng-iseng ku buka sosial media. Dan benar, di aplikasi hitam sudah viral video Nadia yang sedang dihajar oleh istri sah. Banyak komentar yang menghujat Nadia tentunya. Karena dari situ saja semua sudah jelas siapa yang salah. Tuh Mas, lihat. Segera kutunjukkan video Nadia yang viral. Ya Allah Nadia, kamu buat masalah. Gara-gara kamu aku jadi dipecat. Gimana ini? Kata Mas Robi. Mas Robi memijit pelipisnya. Pasti saat ini kepalanya berdenyut. Ya sudah, aku mau ke rumah ibu sebentar. Mau ketemu Nadia sekaligus ngasih tahu ke ibu, kata Mas Robi berpamitan. Iya Mas, jawabku. Setelah maghrib, Mas Robi baru kembali ke rumah. Gimana Mas? Tanyaku penasaran. Pingin tahu juga bagaimana respon ibu setelah tahu kalau anaknya jadi pelakor. Ibu tetap saja membela Nadia. Dia bilang Nadia gak salah. Karena Nadia yang diajak, gitu kata ibu. Ya di mata ibu Nadia tetap aja benar. Meskipun jelas-jelas anaknya itu salah. Sudah tahu suami orang masih juga didekatin. Ucap Mas Robi menceritakan apa yang terjadi di rumah ibunya tadi. Terus, kamu mau gimana Mas? Kalau hasilnya begitu, ibu tetap saja membela anak perempuannya. Seharusnya ibu menasihati bukan malah membela begitu, kataku. Entahlah, aku sudah muak. Setelah ini aku tak mau tahu lagi urusan mereka. Kalaupun nanti aku dapat kerja dan dapat gaji, aku tak akan lagi memberi uang ke ibu ataupun Nadia. Tiba-tiba Mas Robi berkata demikian.
Tapi aku merasa tidak percaya. Aku memilih diam tidak menanggapi. Ya kita lihat saja nanti. Seminggu setelah menganggur, Mas Robi dapat panggilan kerja. Untungnya masih ada orang baik yang mau mempekerjakan Mas Robi. Aku berangkat dulu ya sayang, doakan aku semoga kerjaanku lancar di perusahaan yang baru, katanya. Amin, hati-hati ya Mas. Meskipun terkadang aku jengkel dengan suamiku, tapi aku masih sangat menyayanginya. Alhamdulillah, hari pertama kerja Mas Robi lancar. Tidak ada hal buruk yang dia ceritakan. Ya meskipun ada beberapa orang yang mempertanyakan masalah Nadia karena sudah sangat viral di mana-mana. Tapi untungnya, bosnya yang baru sekarang tidak menyangkut pautkan masalah keluarga dan pekerjaan. Yang penting Mas Robi bekerja profesional maka tidak akan dipermasalahkan. Aku juga masih lancar menjahit, mendapatkan upah yang semakin banyak, karena orderan juga semakin banyak. Hari ini adalah hari pertama gajian Mas Robi di tempat yang baru. Sayang, ini gajiku hari ini. Sudah kuambil dari ATM. Ini semuanya kuserahkan sama kamu. Tapi nanti aku minta untuk beli bensin ya, katanya lembut, sambil memberikanku segepok uang. Aku menatap ke arah Mas Robi. Kutatap ia cukup lama. Rasanya tidak percaya. Setelah bertahun-tahun menikah, baru pertama kalinya Mas Robi menyerahkan semua gajinya ke aku. Kenapa? Kok ngelihatnya gitu? Tanya Mas Robi. Kamu beneran Mas ngasih uang ini ke aku semuanya? Tanya aku. Ya beneran lah sayang. Masa aku bohong? Uang itu sudah ada di tanganmu loh. Jawab suamiku sambil tersenyum. Sayang, maaf ya. Selama ini aku buta. Aku terlalu mementingkan keluargaku. Padahal yang aku pentingkan dan aku prioritaskan malah membuatku malu dan hancur. Maaf ya sayang. Mas Robi memelukku dan menciumku. Dia sekali lagi meminta maaf. Aku tak bisa menahan air mata. Aku merasa terharu. Makasih ya Mas. Akhirnya kamu sadar. Mas, aku memang tidak suka kamu memberi uang ke ibumu. Tapi aku tahu Mas, sebagai anak lelaki, kamu juga berkewajiban. Apalagi kamu mampu. Kuhitung dulu ya Mas berapa gajimu. Nanti kita akan menyisihkan untuk ibu. Tapi bukan untuk adikmu Mas, kataku. Itu terserah kamu sayang. Aku nurut saja. Jawab Mas Robi. Kuhitung berapa gaji suamiku. Ternyata Masya Allah banyak sekali. Mas Robi gaji pertama saja sudah mencapai 7 juta rupiah. Ya, karena perusahaan yang sekarang lebih besar dari perusahaan yang lama. Alhamdulillah ya Allah. Kusisihkan 2 juta akan kuberikan ke ibu mertua. Dan yang lainnya aku gunakan untuk kebutuhan. Dan juga uang bensin Mas Robi. Kalau begini caranya, uang hasilku menjahit bisa aku tabung untuk masa depan kami yang lebih baik. Mas, ini uang untuk ibu, kataku menyerahkan amplop. Ya sengaja ku amplopi biar tidak kelihatan berapa jumlah yang ku kasih ke ibu mertua. Nanti malam kita antar bareng-bareng ya. Kita ajak juga anak-anak. Kita sudah lama gak ke rumah ibu. Mungkin dengan ini hubungan kita sama ibu bisa lebih baik. Usul Mas Robi. Oke Mas, aku setuju. Malam harinya setelah sholat isya kami sekeluarga berangkat ke rumah ibu mertua. Assalamualaikum Bu, ucap Mas Robi sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dalam. Dan tak lama pintu terbuka. Mas Robi mencium tangan ibu diikuti aku kemudian kedua anakku. Masuk, ucap ibu lembut. Aku rasanya tidak percaya. Ibu lembut sekali suaranya tidak seperti biasa. Dia akan marah-marah kalau aku datang. Aku melirik ke arah Mas Robi. Mas Robi hanya mengedipkan matanya. Kami duduk di sofa ruang tamu rumah ibu. Jadi begini Bu, maksud kedatangan kami sekeluarga ingin memperbaiki hubungan kita Bu. Dan istriku ada sesuatu untuk ibu, kata Mas Robi. Kuserahkan bingkisan yang sudah kupersiapkan. Selain uang yang sudah kumasukkan di dalam paper bag, ada juga baju yang kujahit sendiri, spesial untuk ibu mertua. Ini Bu, ada hadiah untuk ibu. Dari aku, kataku sambil tersenyum. Apa ini? Boleh ibu lihat? Tanya ibu dengan suara yang lembut pula. Aku masih tidak percaya, sehingga aku melirik ke arah Mas Robi. Boleh Bu, dibuka saja, semoga ibu suka ya.
Dengan antusias, ibu mertua segera membuka paper bag. Ia pertama kali melihat amplop. Ini apa, nak? Buka saja, Bu, jawab Mas Robi. Ibu mertua membukanya pelan. Ini uang untuk ibu? Tanya ibu dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu, untuk ibu. Mudah-mudahan bisa membantu untuk membeli kebutuhan rumah ya, Bu, kata Mas Robi. Coba ibu lihat satunya apa, kataku. Ibu segera membuka paper bag-nya lagi dan mengambil baju dari dalamnya. Kubuatkan gamis dengan model yang sangat kekinian. Gimana, Bu? Ibu suka nggak sama model dan warnanya? Tanya aku. Ibu suka. Bagus banget. Pasti teman-teman ibu iri karena ibu punya baju yang kekinian ini, kata ibu sambil menempelkan baju itu ke badannya. Tak lama, ibu meletakkan baju itu di meja, kemudian mendekat ke arahku. Risma, maafkan ibu ya, nak. Ibu sudah salah selama ini, kata ibu. Iya, Bu. Risma juga minta maaf karena Risma belum bisa menjadi menantu yang baik sesuai harapan ibu. Maafin Risma ya, Bu, kataku, kulus lembut punggung mertuaku. Ibu kurus banget, Bu. Ibu lagi banyak pikiran. Iya, setelah memeluk ibu mertua baru terasa kalau badannya sangat kurus, tidak seperti dulu. Ya, semenjak masalah adikmu, ibu banyak dihujat, nak. Terutama di sosial media. Belum lagi tetangga yang suka ngomongin ibu. Sabar ya, Bu. Semoga semua ini segera berlalu. Terus Nadia mana, Bu? Nadia merantau. Dia nggak sanggup di sini, jawab ibu. Sejak kapan, Bu? Tanya Mas Robi. Ya, sejak dipecat Mas Robi tak pernah kesini, jadi tak tahu kalau Nadia sudah pergi. Sudah 3 minggu. Ya, pokoknya pas lagi viral-viral itulah, jawab ibu sedih. Ya sudah, Bu. Gak apa-apa, yang penting Nadia masih kasih kabar kan? Iya, alhamdulillah masih kasih kabar terus dia. Ibu juga selalu mengingatkan agar dia tetap menjaga diri dengan baik. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Kasihan Bapak juga. Bapak sering kepikiran kerja sampai gak fokus, kata ibu. Iya, Bu. Semoga semuanya segera berlalu ya, Bu. Walau entah kapan waktunya, kataku. Ya, hal semacam ini tak mungkin sehari 2 hari langsung lupa. Setahun juga orang pasti masih ingat. Iya, nak. Ibu insya Allah kuat. Yang penting kalian sering-sering kesini ya. Ajak cucu-cucu ibu yang lucu ini untuk menghibur ibu, kata ibu. Hampir saja meneteskan air mata, tapi segera aku menghapusnya. Iya, Bu, insya Allah. Tapi ibu gak usah nangis ya. Mah, Raja sama Ratu boleh tidur di sini gak malam ini? Tanya Raja. Kamu mau tidur di sini? Mau temani nenek dan kakek? Tanya ibu antusias. Iya, boleh gak, Nek? Tanya Raja. Boleh banget, nenek suka. Seneng sekali kalau kalian mau menginap di sini, jawab ibu. Mah, boleh? Tanya Ratu. Aku mengangguk, begitu juga dengan Mas Robi. Bapak di mana, Bu? Tanya Mas Robi. Mungkin masih di masjid. Kasihan bapakmu, udah gak punya teman lagi sejak masalah itu, kata ibu. Tak lama kemudian terdengar seseorang mengucapkan salam, ternyata itu bapak mertua. Kalian datang? Sejak kapan? Udah dari tadi? Tanya bapak menyapa kami. Belum kok, Pak. Belum lama. Kami pun bergantian mencium tangan bapak. Bapak pun duduk dan ikut bercengkrama bersama kami. Kami terlihat seperti keluarga bahagia. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa merasakan kehangatan memiliki keluarga yang utuh. Meskipun ini hanya mertuaku, tapi kalau hangat seperti ini aku merasa punya orang tua lagi. Ya, aku yang sejak masih SMA sudah ditinggal kedua orang tuaku tentu sangat merindukan pelukan dan juga nasihat dari orang tua. Suasana hangat beginilah yang sangat aku impikan sejak lama. Dan alhamdulillah, di 7 tahun pernikahan aku baru bisa mendapatkannya. Terkesan kelamaan, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Bulan sudah berganti tahun. Meskipun masalah yang sudah viral itu tak akan pernah terlupakan, tapi setidaknya warga sekitar sudah bisa menerima bapak dan ibu lagi dengan baik. Ketika Nadia pulang saat lebaran, juga tak ada lagi yang membicarakan. Mereka malah memuji perubahan Nadia yang sangat positif.
Dia sudah berhijab, bahkan berhijab sangat syar'i. Karena Nadia bekerja di pabrik percetakan yang menerbitkan Al-Quran dan juga buku-buku pengetahuan Islam lainnya. Bekerja di tempat yang sangat baik dan dikelilingi serta berkumpul dengan orang-orang yang bersifat positif membuat Nadia ikut bersama mereka. Ya, orang memuji perubahan Nadia yang luar biasa. Mereka sangat salut. Bahkan sudah ada beberapa orang yang ingin menjadikan Nadia sebagai menantu. Padahal mereka tahu bagaimana masa lalu Nadia. Ya begitulah manusia, tak ada yang sempurna. Siapapun pasti akan pernah melakukan kesalahan baik besar ataupun kecil. Sekarang tinggal bagaimana cara kita memperbaiki diri. Agar bukan hanya Tuhan yang percaya. Manusia pun bisa percaya lagi sama kita, yang penting kita tunjukkan perubahan yang positif. Demikian kisahku, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.